Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan etika bisnis dalam berwirausaha. Baik teman-teman, kami beranggotakan kelompok. Yang pertama ada Firyalhana Afifah, yang kedua ada Aulia Rizky Ananda, yang ketiga ada Feni Azizatul Maghfirah, yang keempat ada saya sendiri Aris Septiawan, dan yang kelima ada Faiza Akila Umairo. Pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yaitu ilmu yang secara khusus menyoroti perilaku manusia dari segi moral. Etika adalah cabang dari filosofi yang berkaitan dengan kebaikan, rightness atau moralitas, kesusilaan dari perilaku manusia. Dalam pengertian ini, etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku yang diterima masyarakat. Etika bisnis adalah tata nilai dan norma moral yang menjadi pedoman perilaku dalam kegiatan bisnis atau wirausaha. Etika ini mengatur bagaimana seorang pengusaha bertindak terhadap konsumen, karyawan, rekan bisnis, pesaing, dan masyarakat. Dengan kata lain, etika bisnis membantu wirausahawan menjalankan usahanya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab agar tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan sosial. Nah, di sini ada contohnya, yaitu seorang pengusaha yang tidak menipu konsumen dan membayar pajak tepat waktu menunjukkan etika bisnis yang baik. Etika produk yang disebut etika bisnis yaitu memproduksi yang ditujukan oleh masyarakat luas agar bersikap jujur dan tulus dalam memproduksi produknya, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena setiap perencanaan produk tidak lepas dari penilaian etika. Di sini terdapat 3 prinsip dasar etika produk. Yang pertama, produk harus aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar. Yang kedua, informasi produk harus jujur dan tidak menyesatkan. Dan yang terakhir, tidak menggunakan bahan berbahaya atau merugikan konsumen. Contoh seperti label halal, tanggal kadaluarsa, dan komposisi bahan yang jelas adalah bentuk etika produk. Terima kasih Kak Feni. Selanjutnya ada etika persaingan. Etika persaingan adalah prinsip moral yang menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas bisnis secara sehat dan bertanggung jawab. Dalam ekonomi pasaran dinamis, pelaku usaha berlomba-lomba untuk merebut pangsa pasar. Nah, apa sih pangsa pasar itu? Bahasa gampangnya itu adalah seberapa besar bagian kue yang berhasil kita ambil dari seluruh pasar. Misalnya, kalau ada 100 orang beli minuman dan 30 orang beli produk kita, berarti kita punya pangsa pasar itu sekitar 30%. Jadi, semakin besar pangsa pasar, artinya semakin banyak orang yang memilih produk kita dibanding pesaing. Nah, slide selanjutnya ada mengapa disebut etika persaingan? Karena etika ini punya peran penting dalam menjaga persaingan tetap sehat. Ada 3 alasan utama nih. Yang pertama, mencegah praktik curang dan merugikan. Artinya, etika ini melarang kita untuk menipu, menjatuhkan pesaing, atau melakukan hal-hal yang gak adil. Yang kedua ada menjaga keadilan dan keseimbangan pasar. Jadi, semua pelaku usaha punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Gak ada yang dimonopoli atau disingkirkan. Dan yang terakhir ada menumbuhkan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Kalau semua bersaing dengan cara yang baik, bisnis bisa berjalan terus, ekonomi juga stabil dan semua orang dapat diuntungkan. Jadi intinya adalah etika persaingan itu seperti aturan main dalam permainan. Kalau semua pemainnya patuh, maka permainannya jadi seru dan adil. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Faiza. Berkaitan dengan etika produk maupun etika persaingan, maka dibuatlah tata aturan dan hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan norma-norma atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud yaitu untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi seluruh kegiatan bisnis, meliputi kegiatan industri,
perdagangan oleh pelaksanaan jasa, serta semua hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan bisnis lainnya. Bisnis harus memenuhi hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Persaingan Usaha, dan Undang-Undang Perpajakan. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi bertujuan untuk mencegah sanksi hukum dan membangun reputasi. Etika dan hukum saling melengkapi dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Dapat dicontohkan yaitu adalah mendaftarkan usaha secara legal dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Baik teman-teman, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, etika bisnis bukan hanya soal moral, tapi juga strategi jangka panjang. Yang kedua, produk yang etis dan persaingan yang sehat menciptakan kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap hukum adalah fondasi bisnis yang profesional. Baik teman-teman, kita lanjut diskusi dan tanya jawab. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata, lebih kurangnya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.